Berkaitan banyak orang bertanya tentang bahasa roh atau bahasa lidah, maka saya langsung menjelaskan dalam waktu yang singkat-singkat ini bahwa begitu banyak orang yang melakukan bahasa-bahasa lidah yang sudah muncul di dalam gereja atau dalam jemaat di tengah-tengah orang Kristen hari ini dengan narasi yang mereka buat-buat, yaitu sikra bara 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 bara. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur melihat Alkitab secara jelas bahwa bahasa roh atau bahasa lidah bukan sikra bara. Bahkan di dalam Kejadian sampai Wahyu pun tidak ada contoh bahasa lidah. Mengapa ada orang yang mengatakan bahwa sikra bara itu bahasa roh atau bahasa lidah? Ini sesuatu hal yang ambigu. Dan tidak ada yang bisa menjawab satupun pendeta atau perhamba Tuhan yang berkata bahwa itu betul-betul bahasa roh atau bahasa lidah seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita melihat persyaratan-persyaratan bahasa roh atau bahasa lidah yang hari ini sudah diterjemahkan oleh Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu TB2, bukan lagi bahasa roh tetapi bahasa lidah. Memang ini yang benar. Ini translate yang benar, yaitu bahasa lidah dari kata glossolalia atau glossalaleo, yaitu bahasa lidah, bukan glossa pneuma tetapi glossolalia atau glossaleo, yaitu bahasa lidah. Yang benar bahasa lidah, bukan bahasa roh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat 1 Korintus pasal 14 ayat 26. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 28. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Di sini kita melihat dan membaca secara jelas bahwa bahasa lidah atau bahasa roh mempunyai persyaratan. Persyaratan pertama yaitu harus ada orang yang menafsirkannya. Kedua, harus bergantian satu dengan yang lain, seorang dengan seorang, bukan satu jemaat atau satu gereja. Kalau 100 orang atau 1000 orang bisa mengeluarkan kata-kata bahasa roh atau bahasa lidah. Ini persyaratan ini sudah jelas. Pertama tadi ada orang yang menafsirkan, ada orang menerjemahkan. Kalau tidak ada orang menerjemahkan atau menafsirkan bahasa roh atau bahasa lidah, hendaklah dia berdiam diri. Kedua, paling banyak 3 orang, seorang demi seorang. Dan yang ketiga, kita melihat di sini harus teratur, sopan. Dan kita melihat di sini bahwa orang-orang berbahasa roh atau berbahasa lidah bukan berarti lebih rohani daripada orang yang mendapatkan karunia bahasa roh. Karena di sini kita melihat baik orang yang mempersembahkan mazmur, puji-pujian, maupun juga yang menafsirkan bahasa roh maupun berbahasa roh itu sama. Jadi jangan diartikan bahwa orang yang berbahasa lidah berbahasa roh lebih rohani daripada orang yang tidak sama sekali tidak bisa berbahasa roh atau bahasa lidah. Kemudian yang harus dipahami bahwa fenomena bahasa roh atau bahasa lidah hari ini itu tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Lagi-lagi kita katakan bahwa bahasa roh ini adalah salah satu nubuatan atau cara Allah mewahyukan firman-Nya dalam bahasa roh melalui bahasa lidah. Nah, oleh karena itu hati-hati kalau kita percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan, maka nubuatan atau pewahyuan itu seharusnya sudah berhenti. Nah, tetapi kalau kita mengatakan bahwa pewahyuan masih ada, maka kita harus berpikir secara jenius. Apakah bahasa sikra baraba itu adalah dari Tuhan? Maka orang Kristen harus cerdas. Orang Kristen harus betul-betul memahami Alkitab secara tepat dan benar.
Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita tidak boleh ikut-ikutan orang yang sebenarnya sudah menyalahi aturan-aturan Alkitab, tetapi merasa lebih Alkitabiah atau lebih rohani daripada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.